Ya Bunda, kita sama-sama tahu bahwa di zaman ini, kita, anak-anak kita, pokoknya semua orang itu sangat mudah dalam mendapatkan informasi dari mana saja dan kapan saja. Nah, tapi memilih mana informasi yang baik dan benar itu dan mengolahnya menjadi informasi yang bernilai itu bukan hal yang mudah. Apalagi anak-anak kita generasi alfa ya, yang memang mereka sudah terpapar gadget sejak dini. Nah, kita sebagai orang tua harus bisa mempersiapkan anak-anak kita untuk menghadapi tantangan di zamannya saat ini dan kelak saat mungkin nanti kita tidak bisa membersamai mereka lagi. Nah, maka dari itu literasi sangat penting ya dipunyai oleh anak-anak kita sedari dini. Baik, tanpa memperpanjang mukadimah lagi, kita akan sama-sama mendengarkan pemaparan materi dari narasumber malam ini. Mari sama-sama kita kosongkan gelas kita untuk belajar, menerima ilmu. Dan kepada Mbak Leli, waktu sudah tepat kami persilakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, segala puji dan kesyukuran hanya bagi Allah ya. Apapun kondisi kita saat ini tidak menjadikan halangan untuk kita berhenti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang teramat banyak nikmat yang sudah Allah berikan belum kita syukuri barangkali ya, karena kita kadang-kadang lebih fokus kepada apa yang belum kita dapatkan, tapi apa yang sudah kita dapatkan, apa yang sudah kita miliki terlepas dari fokus kita ya, konsentrasi kita justru kadang-kadang biasanya kepada apa yang belum kita dapatkan. Nah, untuk itu tak henti-hentinya kembali ya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat beriring salam kita hadiahkan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bunda-bunda yang dirahmati Allah, moderator Yayen ya, anak ini. Ngakunya anak sih. Kemudian MC ya tadi Mbak Retno, Mbak apa tadi namanya? Ratna. Ratna, Mbak. Mbak Ratna. Baik, sebentar. Saya ini kan. Kenapa dia tidak? Maaf. Sebentar ya. Baik, bicara tentang literasi, sebelumnya saya mau memperkenalkan diri dulu ya. Kenapa tidak bisa di-share ini? Oh ya, bentar. Baik. Tadi saya sudah. Van ya, Van sebentar. Nah, ini dia. Bukan. Insya Allah. Baik, bunda-bunda. Sambil saya ini kan sebentar ya. Sudah di ini kan ya, Yan? Udah di-share, Mbak. Ya. Sudah di-share ya. Kenapa tidak bisa dia? Foto. Dan share profilnya, Mbak. Oh ya. Baik. Jadi saya seorang ibu ya, seorang ibu dengan 3 orang anak yang sudah alhamdulillah anak-anak saya itu melewati masa kecilnya dalam kondisi tidak kenal dengan gadget karena memang belum zamannya waktu itu. Jadi karena anak yang paling besar sekarang berusia 24 tahun. Jadi
memang pada saat mereka kecil-kecil dulu tidak tidak kenal dengan ya belum musimnya lah ya. Tetapi bukan berarti bunda-bunda yang saat ini hidup dalam kondisi zamannya gadget menjadi ini kan udah zamannya, itu jadi alasan gitu ya, jadi alasan pembenaran kenapa anak-anak tidak dikenalkan dengan literasi gitu. Literasi itu sendiri ya, kenapa saya nggak bisa buka ini ya? Saya sudah buatkan. Afwan sebentar ya. Saya coba lagi. Select more foto. Sudah masuk sih, tapi kenapa tidak? Sorry ya sayang ya. Oke. Nah ya. Nggak tampil juga ya? Iya, masih belum. Belum ya? Dikirim ke Yayan aja. Coba kirim sama Yayan ya. Iya. Sebentar. Yang slide-slide itu aja yang nggak termasuk, kalau fotonya masuk. Coba ya. Bentar ya. Bentar ya. Oke, Yayan. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa bukan berarti bunda-bunda yang saat ini masih punya anak di bawah usia 7 tahun menjadikan pembenaran untuk membiarkan anak-anak dengan asik dengan gadgetnya gitu, dan kemudian melupakan bahwa ternyata buku bacaan literasi itu punya punya efek yang lebih, punya dampak positif yang lebih bagus ya, lebih dalam menstimulus otak anak gitu. Karena memang pada penelitian bahwa sebentar. Masuk ya? Masuk ya? Yan? Udah terkirim? Ada Mbak, sebentar lagi di-download. Oke. Karena berdasarkan penelitian itu yang pernah dilakukan dari sebuah laporan dari Child Trends itu, bahwa membacakan buku saat anak masih bayi dapat membantu meningkatkan kemampuan bahasa dan kognitifnya. Jadi kalau kita bicara tentang literasi, arti dari literasi itu adalah sebenarnya arti sederhananya membaca dan menulis. Tetapi secara luas literasi itu dengan membaca dan menulis maka mampu meningkatkan kemampuan dan kecerdasan otak anak dalam membentuk sebuah konsep gitu. Jadi bukan hanya sekedar baca. Kalau kita sih melihat aktivitas membaca itu yang mungkin apa sih, anak cuma tahu cerita gitu ya, padahal efeknya itu luar biasa gitu. Boleh yang di ini kan bisa? Bunda-bunda pernah dengar ini ya, pepatah yang mengatakan bahwa belajar di waktu kecil seperti mengukir di atas batu, dan belajar sesudah dewasa seperti mengukir di atas air. Nah, jauh bisa dibayangkan ya, pepatah itu bisa dibayangkan gimana sih susahnya kalau kita harus mengukir di atas air, gimana pun usaha kita sekeras mungkin tidak akan terbentuk
hasil ukiran kita. Beda kalau kita mengukir di atas batu, apa yang mau kita bentuk? Nah, bisa ya? Enggak ya? Nah, baik, jadi dari pengertian literasi itu tadi, sudah saya sampaikan bahwa literasi itu adalah membaca dan menulis ya, secara istilah ya, keberaksaraan. Ya. Nah, tujuan utamanya itu yang pertama ya, yang apa arti literasi? Nah, oke. Baik, yang berikutnya. Belum. Lagi ke depan. Oh, itu terakhir itu. Lagi. Belum ini ya. Video ya, Mak? Bukan. Iya, yang video. Oh, yang video. Yang video, yang gambar terakhir nanti. Oh, gitu. Jadi tujuan utama literasi itu bukan hanya menekankan pada kemampuan membaca anak ya, atau membaca atau menulis. Kalau kita ngebayangin literasi itu kan membaca, menulis, lalu anak bayi gimana bisa baca, gimana bisa nulis gitu. Padahal sebenarnya bukan hanya sebatas itu, karena kedua jenis kemampuan tersebut bisa menjadi landasan bagi tujuan yang lebih luas. Artinya bisa membentuk generasi yang mampu berpikir kritis gitu. Secara penelitian tadi sudah saya sampaikan kenapa orang lebih anak lebih cenderung cerdas ketika membaca daripada memegang gadget. Karena gerakan dari kognitif anak itu dari membolak-balik buku itu juga sudah merangsang otaknya. Kita tahu bahwa anak usia dini itu usia golden age itu ya, 5 tahun pertama itu adalah usia emas. Orang menyebutnya golden age. Karena apa? Pada kisaran 0 sampai 5 tahun itu anak akan lebih mudah belajar. Ya, apapun yang dia terima akan diserapnya. Jadi makanya jangan heran kalau kita melihat ada anak-anak yang sebelumnya ada anak-anak yang usia 3 tahun, 5 tahun sudah hafal gitu ya, sudah hafal 30 juz misalnya. Karena memang itu yang dihadapkan, itu yang diberikan dan anak-anak menyerapnya dengan baik. Ya, setelahnya sebelum ini sih sebenarnya. Coba lagi sebelum ini. Nah, ini ya. Literasi itu nih arti dari dimatiin aja videonya. Nah, gitu ya. Nah, di sini. Kemudian berikutnya ya. Ini bisa baca ya literasi itu apa. Nah, kemudian bahkan ketika anak masih dalam kandungan. Jadi dini itu bukan sekedar dari usia 0 ya, tapi dari anak usia janin 4 bulan karena memang usia janin 4 bulan itu sudah mulai ditiupkan ruh. Makanya kalau dalam fikih itu ketika misalnya qadarullah dalam kandungan 4 bulan, kemudian mengalami keguguran, sudah jatuh hukum nifas, karena memang janin sudah ditiupkan ruh. Coba sebelahnya lagi, satunya lagi. Nah, jadi ketika sang bayi lahir, ya, yang kita tahu apa? Dia hanya menangis. Itu yang sering kita dengar ya, nangis, mau lapar, dia mau makan, dia mau ASI, dia mau buang air, dia hanya menangis, lalu tertawa misalnya ketika menyaksikan sesuatu yang lucu dan menarik. Nah, itu yang kita tahu, itu yang kita lihat. Padahal sebenarnya di dalam otaknya itu sedang terjadi stimulasi gitu. Jadi sedang sambungan ya. Kalau kita analogikan, misalnya ini dari satu tebing ke tebing yang lain. Setiap kali ada interaksi yang dia dapatkan oleh anak, itu akan terjadi sambungan dari satu tebing ke tebing yang lain. Nah, kalau hanya satu sambungan, satu tali, itu kan susah tuh. Kemudian terjadi lagi, interaksi lagi. Terjadi sambungan yang kedua. Sampai berikutnya hingga tebing yang 2 tadi lebih mudah dilewati karena sudah terjadi banyak sambungan. Nah, begitulah analogi otak seorang anak, seorang bayi gitu. Kalau kita tidak memberikan rangsangan, maka kedua tebing tadi hanya dihubungkan oleh satu tali.
Nah, itu kan susah ya, artinya susah untuk menempuh dari satu tebing kita mau menyeberang ke satu tebing yang lain gitu. Tapi kalau dengan banyak tali itu akan lebih mudah. Nah, itu analoginya. Karena memang terjadi banyak hal yang terjadi dalam otak anak. Bahkan ya bunda-bunda dalam 1 detik, coba sebelahnya apa? Sebelumnya ya. Lagi dalam 1 detik itu lagi terjadi sambungan. Nah, ini ya, otak bisa menghasilkan 1 juta sambungan saraf dalam tiap detik. Masya Allah ya, dan itu hanya bisa optimal Bunda ya dengan bantuan kita gitu. Karena anak kan hanya menerima. Bayi yang kecil itu kan dia hanya bisa menangis, tertawa, dan apa yang dia rangsangan yang dia dapatkan itu akan terimbas dari ke dalam otaknya. Nah, jadi perlu bantuan kita para orang tua. Jadi sangat disayangkan sekali kita pada waktu sel otak anak itu berkembang tapi tidak mendapat simulasi yang tepat dari kita, maka dia akan dia akan sia-sia, tidak terjadi sambungan yang tadi seperti saya katakan. Padahal dari usia 0 sampai 6 tahun itu, dari usia 0 sampai 6 tahun ya, sampai 5 tahun itu 90% volume otak anak itu sudah terbentuk. Artinya di atas usia 6 tahun, di atas usia 7 tahun itu hanya tinggal 10% sampai dia dewasa. Nah, jadi bisa dibayangkan kalau kita melewatkan kesempatan itu. Jadi memang benar-benar golden age itu ya, usia keemasan itu kayak kalau kita bayangkan emas itu kan berharga ya Bunda ya. Kalau bunda-bunda biasanya kalau dengan emas suka itu jajan emas. Nah, usia anak itu usia keemasan di usia 5 tahun. Tapi sayangnya banyak dari kita yang menyia-nyiakan ini. Apalagi di zaman gadget sekarang ini, teknologi digital. Gimana supaya anak tertawa, hanya diberikan apa? Diberikan tontonan, ya, tapi tidak diberi rangsangan dari orang tua. Dibiarkan saja, pokoknya diem, yang penting jangan nangis aja, gitu ya. Nah, itu tadi seperti saya katakan, untungnya saya punya anak-anak itu lahir di zaman masih belum ada gadget. Jadi memang buku adalah salah satu dan paling utama yang harus ada di rumah. Nah, jadi itu ya Bunda ya. Lagi coba ya setelahnya lagi. Nah, dia mengapa literasi penting? Karena memang ada banyak hal hebat ya. Lagi yang setelahnya tadi. Ya. Ada banyak hal hebat yang terjadi yang bisa dilakukan oleh kita para orang tua untuk membentuk anak kita. Bahkan sampai dan itu akan berdampak pada dia menjadi dewasa sampai dia dewasa kelak. Apa yang harus kita lakukan? Kuncinya adalah lakukan sedini dan sesering mungkin. Nah, berarti memang sering gitu ya. Baca, tapi kan Bunda, tapi kan kalau kita baca buku dia kayak nggak dengar gitu ya. Kadang kita menyamakan otak kita dengan reaksi kita dengan reaksi bayi gitu. Kita pengen kalau kita baca dia duduk dengerin gitu. Padahal dalam dia bermain kah, dalam dia menangis, dalam dia tertawa, dia otaknya tetap bekerja. Seperti itu ya Bunda ya. Nah, jadi baiklah lanjut. Lagi ya itu tadi ya, saat usia 6-7 tahun volume otak anak itu sudah 90% dari tadi ayat tadi yang tadi. Oh maaf ya, bukan lagi lanjut. Terus kenapa balik dia? Insya Allah. Lagi yang bukan itu ya, bukan itu. Yang sebelumnya ya. Yang masih video. Yang Masih video.
Nah, lagi, satu lagi, terus lagi. Nah, ini ya. Belum, lagi. Lagi, satu lagi. Loh, habis ya? Nah, baik. Nggak ketemu ya? Atau nggak terkirim? Maaf ya. Nah, jadi kalau kita kaitkan dengan Rasulullah ya, Rasulullah sendiri selalu memberikan pengajaran melalui literasi. Nabi Muhammad SAW kita tahu punya anak 7 ya. Nah, sekarang kalau ini lagi rame gitu, lagi viral, anak-anak menyanyikan lagu. Dari mana dia mendengarkan itu? Ya dari YouTube, dari TikTok, dari gadget lah, dari media sosial misalnya. Alangkah lebih baiknya kalau kita bacakan, karena apa? Sesuatu yang mereka dengar melalui visual itu kadang-kadang tidak tahan lama gitu. Tapi kalau mereka diperkenalkan dengan misalnya dengan cara bermain, itu bukan hanya ilmu, bukan hanya pengetahuan yang dia dapatkan, tapi ada keterikatan batin, bonding antara orang tua dan anak, satu. Yang kemudian moralnya juga. Kenapa Rasulullah itu selalu membawa anak-anaknya ya dan membiarkan anak-anak di dalam sebuah majelis. Kalau kita sih jadinya apa ya? Menjadi sebuah halangan gitu. Akhirnya karena anak kita nggak jadi ngaji. Kenapa nggak pergi ngaji? Kenapa nggak pergi majelis? Anak saya masih kecil gitu. Jadi karena anak, padahal dengan membawa anak juga membuat satu bentuk didikan atau pengajaran kepada anak untuk membiasakan anak dalam sebuah majelis. Jadi membiasakan anak menghadiri kajian ilmu, itu akan menghadirkan kecintaan dari diri orang tua sendiri ya, kemudian juga kepada anak gitu ya. Jadi ada moral yang ditanamkan kepada anak dengan memberi tauladan. Kebanyakan kita kadang-kadang hanya suruh anaknya pergi ngaji, tapi giliran kita ngaji alasannya anak gitu kan. Oh, anak kita nggak bisa ditinggal, nggak bisa ngaji gitu, nggak bisa pergi ngaji. Tapi anaknya dipaksa suruh pergi ngaji. Nah, kemudian Rasulullah juga sering bercerita tentang bagaimana hebatnya sahabat-sahabatnya, kisah-kisah para sahabat kepada anak-anak, gitu ya, pada anak-anak kecil. Dan itu bisa kita contoh, bisa kita tiru, mulai dari anak usia bayi. Terlepas apakah dia mendengarkan atau tidak, misalnya mungkin ya sambil membacakan, sambil menceritakan, kita beri buku kepada anak ya. Nah, itu tadi coba pindah. Apa-apa yang bisa kita lakukan dalam mengenalkan literasi kepada anak sejak dini, yang foto. Nah, itu ya. Satu lagi. Nah, apa saja yang kita lakukan? Aktivitas apa yang bisa kita lakukan? Permainan meniru. Nah, meniru itu apa yang kita lakukan? Misalnya kita sedang berkisah nih, kita sedang bercerita tentang Bilal bin Rabah misalnya, atau kita bercerita tentang Abdullah bin Abbas. Nah, itu kita apa yang aktivitas yang dilakukan di dalam cerita itu kita tunjukkan. Nah, itu dapat membangun imajinasi dan empati bagi si anak. Nah, ternyata permainan meniru itu dapat membangun imajinasi dan empati anak. Kemudian yang selanjutnya ya. Kemudian apalagi membiasakan budaya baca di rumah ya. Membiasakan budaya baca di rumah itu tadi, anak akan suka baca kalau dia sering mendengar bacaan. Jadi kita yang membacakan dulu, berulang-ulang. Nah, dilakukan tadi sudah kuncinya ya, dilakukan sejak dini dan sesering mungkin. Oh, saya udah kemarin ya, padahal harus, walaupun mungkin buku yang kita punya hanya itu saja. Misalnya kita punya satu buku tentang Nabi Muhammad, kita ulang-ulang cerita itu akan tidak menjadi masalah bagi anak gitu, karena bagi dia bukan hanya menyimak bacaan itu saja, tapi
ada rangsangan stimulus pada otak ketika dia mendengarkan orang tuanya, kemudian timbul kedekatan antara ayah bundanya dengan si anak. Kemudian membiasakan juga memberikan hadiah buku. Kalau sekarang ya mungkin sudah kembali ya Yan ya, sudah kembali ke zaman di mana buku sudah mulai dicintai itu ya. Kemudian yang selanjutnya membiasakan menulis itu ya, membiasakan menulis tiap hari. Nah, bunda-bunda mungkin sebagian ada yang menjadikan dinding ya sebagai media untuk menulis. Ya tergantung sih, masing-masing orang tua kan punya cara. Kalau saya pribadi sih memang tidak memberikan dinding sebagai media tulis, tapi kertas. Jadi begitu kita bercerita, anak-anak diberi alat tulis dan kertas. Kadang-kadang dia mengimplementasikan dari cerita yang dia dengar itu dengan tulisan. Ya tulisannya itu mungkin bukan bisa kita baca kalau usia dari di bawah 5 tahun, mungkin belum bisa menulis secara benar, tapi begitulah dia cara mengimplementasikan. Mungkin bisa dengan gambar, pokoknya apa aja. Jadi itu juga bisa membuat anak menerjemah ya, memahami atau berkreasi dengan apa yang dia dengar dan berimajinasi dengan apa yang dia tangkap gitu. Misalnya kita bercerita tentang bagaimana ada perang atau kuda gitu ya di zaman Rasulullah. Nah kemudian anak akan berimajinasi dengan apa yang dia tangkap dari cerita kita. Nah, biasanya dibuat dalam bentuk gambar atau coretan-coretan. Jadi nggak perlu marah. Ini yang dibaca lain, yang ditulis lain gitu misalnya ya. Karena memang masing-masing anak punya pemahaman berbeda-beda, tingkat cara dia menerima apa yang dia dapat itu dan kemudian mengekspresikan dalam bentuk yang berbeda. Kemudian selanjutnya apalagi yang bisa kita lakukan? Nah, permainan penamaan dapat membangun kosakata dan perhatian. Penamaan misalnya kalau bayi ibu gitu ya. Ini sebut namanya misalnya Latifah, ini Abi, ini buku. Nah, gitu. Walaupun anak nggak bisa meniru secara langsung gitu. Kita jangan buku jangan menyalahin, tapi tetap aja berulang-ulang. Besok kita buat lagi. Ini Abi, ini ibu. Kadang-kadang kan masih belum tepat gitu ya. Nah, itu bukan sekedar kita memberitahu bahwa dia harus benar mengucapkan ini. Misalnya pena, kadang menyebutkan kata pena aja mesti salah-salah gitu ya. Minum. Nanti biasanya orang tua kadang-kadang suka ini, kadang-kadang orang tua suka, ini gimana sih dikasih tahu ini minum bukan ini. Tapi anak-anak mungkin membahasakannya dengan cara yang lain. Tapi jangan khawatir Bunda, itu bukan berarti udahlah dia juga nggak ngerti gitu. Mungkin tidak diucapkannya secara benar, tapi kembali lagi seperti yang tadi di awal dikatakan bahwa ada terjadi sambungan saraf di otaknya dan itu yang akan nanti kita sesali jika tidak dia dapatkan di usia 0 sampai 5 tahun itu Bunda ya. Nah, jadi membangun kosakata dan perhatian. Jadi artinya berulang-ulang yang kita lakukan itu ada perhatian dan itu menimbulkan percaya diri mereka. Percaya diri pada anak-anak tersebut. Ya mungkin kalau kita pikirin ngapain sih bayi masih udah punya percaya diri, tapi insya Allah efeknya bukan sekarang gitu ya, nanti. Nah, kemudian selanjutnya ada lagi. Nah, jalinlah hubungan ya. Hubungan berbicara dan bermain dengan mereka. Sempatkanlah, mungkin ya kita tahulah mungkin ayah bunda punya kesibukan masing-masing, tapi tetap disediakan waktu khusus gitu. Karena memang jangan sampai kita melewatkan masa-masa keemasan itu ya Bunda ya. Kalau sudah lewat, nauzubillah, nggak tahu kita gimana nanti jadinya anak-anak ya. Ya mungkin ada sebagian anak yang mungkin tidak mendapatkan perhatian, tidak ada kedekatan dengan orang tua karena mungkin dalam kondisi yang tidak diinginkan, tapi anak-anak bisa belajar dari lingkungannya. Itu kan hanya artinya dia punya kemampuan tersendiri, seorang anak itu ya. Tapi
kita kan nggak tahu gimana nih anak kita nanti gitu. Jadi alangkah lebih baiknya kita siapkan dulu. Jadi jalin hubungan, komunikasi, berbicara dan bermain dengan mereka, apapun permainannya. Bahkan permainan cilukba itu yang kita anggap hanya apa namanya? Yang kita anggap hanya sekedar apalah cilukba gitu kan. Ternyata permainan cilukba itu memiliki makna gitu, memiliki makna apa yang dapat membangun ingatan dan kepercayaan diri pada anak. Nah, seperti itu ya. Jadi kita tutup muka cilukba gitu. Kemudian anak ingat, oh ini walaupun ditutup kemudian setelah dibuka gitu ya analoginya, tapi di dalam otak anak itu terjadi kepercayaan gitu ya. Nah, kemudian pernah saya lihat video itu ya, seorang anak yang diajak main oleh ayahnya, kemudian berhenti, lalu dia menangis. Nah, di situ kalau kita biarkan dia menangis, misalnya kita sudah asik dengan gadget kita, itu anak kita biarkan saja. Nah, itu akan timbul rasa ketidakpercayaan diri pada anak. Ketika kita biarkan dia menangis, dia ingin kita bermain dengan dia, tapi kita lewatkan masa itu. Dan itu efeknya luar biasa gitu. Efeknya sangat buruk sekali nanti ketika dia sudah besar. Karena apa? Berarti dia ini keberadaan dia itu tidak disukai gitu loh. Jadi ada rasa tidak percaya diri. Setiap kita berbicara, bermain dan membuat mereka tertawa itu dapat membangun dan memperkuat hubungan dan kesehatan mental bagi anak ya. Dan itu memberi kemampuan kepada mereka bagaimana mereka nanti berteman ya, bagaimana mereka membangun komunitas, hubungan sosial dengan orang lain, bahkan ketika dia mengikuti ujian gitu ya. Kan bukan tidak mungkin nanti saat dia membangun rumah tangga. Nah, itu memang jauh sekali gitu. Kita pikir masih bayi aja udah pikirannya udah ke rumah tangga, tapi memang begitu gitu. Karena memang tadi sudah dikatakan di atas usia 7 tahun itu hanya tinggal 10%. Hanya 10% itu dari otak. Setelah itu sudah tidak berkembang lagi. Sudah tidak ada terbentuk lagi. Jadi ya apa yang ada yang dia terima ketika itu ya itu. Nah, gitu ya. Bunda-bunda. Nah, Rasulullah sendiri sudah banyak memberi penguatan dalam beberapa hadis ya, bahwa bagaimana kita memuliakan, bagaimana kita membuat anak-anak bahagia di rumah. Seperti dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, tidak ada pemberian seorang ayah untuk anaknya yang lebih utama daripada pendidikan. Nah, jadi pendidikan tata krama yang baik, sopan santun ya, itu juga diajarkan. Kemudian yang kedua, hadis yang kedua, Nabi SAW bersabda bahwa seseorang mendidik anaknya itu lebih baik baginya daripada ia mensedekahkan setiap hari 1 sak. Nah, jadi justru mendidik anak itu yang kita anggap kita anggap mungkin sepele gitu ya. Berkomunikasi dengan anak, bermain dengan anak itu kan sudah sebuah pendidikan, karena memang dari usia di bawah usia 7 tahun itu memang anak-anak kerjaannya ya bermain, aktivitasnya bermain, apapun yang dia inginkan, apapun yang dia dapatkan ya dalam bentuk permainan gitu. Jangan disuruh duduk belajar diem gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, hadis yang ketiga, Nabi SAW bersabda, muliakanlah anak-anak kalian dan ajarilah mereka tata krama. Kemudian ada lagi nah, sungguh di dalam surga itu ada rumah yang disebut rumah kebahagiaan yang tidak dimasuki kecuali orang yang membahagiakan anak-anak kecil, Masya Allah. Jadi selain dari manfaat yang kita akan diterima anak nanti setelah dewasa, ketika kita bermain dengan anak-anak, ketika kita membuat mereka tertawa bahagia, itu juga sebuah pahala dan hadiahnya luar biasa ya, sebuah rumah yang ada di surga yang disebut dengan rumah kebahagiaan. Nah, mungkin itu aja ya yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Nanti kita sharing-sharing aja, boleh dalam diskusi tanya jawab lebih biar lebih
mudah kita menginterpretasikannya ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin begitu ya Yan ya. Nanti kalau saya ngomong aja, saya juga bingung kalau saya ngomong terus gitu. Saya biasa berinteraksi gitu. Jadi lebih enak diskusi. Ya, mungkin itu saja dari saya dulu. Saya kembalikan ke host. Saya tutup ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian pemaparan materi dari narsum kita pada malam ini. Beberapa hal yang bisa kita simpulkan bahwa literasi itu bukan hanya terbatas pada membaca dan menulis, kemampuan membaca dan menulis, tapi lebih luas dari itu adalah bagaimana kita menyiapkan anak-anak kita untuk mampu berpikir kritis dari skill yang kita berikan sejak kecil, berpikir kritis dalam menyikapi setiap informasi yang mereka terima. Nah, kita tahu ya, di zaman sekarang dengan mudahnya anak kita memegang gadget, smartphone, PC, laptop, apalagi belajar daring ya, sangat mudah bagi mereka untuk mengakses segala macam informasi yang ada di internet. Itu mereka mendapatkan semua macam informasi, baik itu yang mungkin bermanfaat bagi mereka atau bahkan yang buruk untuk perkembangan mereka gitu. Nah, kenapa kita harus membekali mereka dengan kemampuan literasi sejak dini? Karena memang kita tidak bisa menghindarkan mereka dari gadget gitu. Mau tak mau mereka udah hidup berdampingan bahkan sejak mereka lahir ya, sejak lahir bayi itu mereka udah berdampingan dengan gadget. Nah, makanya salah satu cara kita untuk menangkis efek buruk dari teknologi dan gadget itu adalah dengan memberikan skill berupa literasi, kemampuan mereka menyerap informasi dan menyaringnya, memfilternya, mana sih yang informasi yang baik untuk aku, mana yang jelek-jelek nih bisa ditangkis dan dibuang gitu. Kemudian tadi salah satu aktivitas dalam mengenalkan literasi sejak dini adalah membiasakan budaya baca di rumah ya, budaya baca di rumah sedini dan sesering mungkin. Jadi budaya baca di rumah itu bukan hanya anaknya aja yang kita suruh baca buku, bukan anak aja yang kita kasih buku, tapi dimulai dari kita, karena memang anak itu adalah kalau orang sana bilang children see, children do. Jadi mereka melihat, mereka lebih visual, mereka melihat kita, kerabatnya, orang tuanya, orang-orang yang berinteraksi dengan mereka setiap hari, apa yang mereka lihat, itulah yang mereka lakukan gitu. Jadi kita tidak bisa mengatakan, kita nggak bisa bilang, yuk baca buku, tapi kitanya sendiri tidak membaca buku gitu. Jadi memang budaya membaca harus kita terapkan di rumah. Dan juga bagaimana kita membangun kemampuan literasi anak itu dengan berkisah. Kenapa berkisah? Karena Rasulullah juga mencontohkan itu sendiri kepada cucu-cucu beliau dan anak-anak yang berada di dekat beliau. Dan berkisah bagi anak-anak itu adalah sesuatu hal yang menyenangkan. Berkisah adalah anak-anak saat kita berkisah atau menceritakan kisah kepada mereka, itu mereka serasa diajak bermain dan mereka menjadi bahagia. Jadi anak itu juga, tadi saya dapat insight-nya, anak itu jangan kita suruh duduk diam gitu. Kita banyak kerjaan terus kita suruh duduk diam, kita kasih gadget, itu tidak boleh, karena fitrahnya anak adalah mereka aktif bergerak dan bermain gitu. Mungkin itu yang insight dari saya. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Boleh yang mau bertanya, silakan raise hand.
atau bisa ditulis di kolom chat. Ya, itu udah ada kayaknya di room chat itu, Yan. Oh ya, udah ada masuk pertanyaannya dari Bunda Rianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya yang pertama, komunitas Kafa ini singkatan dari apa ya? Sekian saja. Yang kedua, kapan anak boleh di-challenge untuk menulis? Nah, untuk pertanyaan pertama nanti mungkin kita jawab dari panitia. Untuk pertanyaan kedua bisa kita silakan narasumber untuk menjawab. Baik, kapan anak boleh di-challenge untuk menulis ya? Kalau batasan biasanya di usia 7 tahun itu asal dia sudah bisa menulis nggak apa-apa, udah bisa menulis dan udah boleh diikutkan challenge menulis karena memang ada anak-anak yang kecil-kecil udah punya karya itu udah bisa nulis. Sudah pokoknya asal dia udah bisa nulis aja. Tapi yang jelas kita harus tahu maksudnya itu ya memang untuk sesuai ya tema dan challenge-nya itu harus sesuai dengan usianya gitu. Jangan anak yang usia masih di bawah 12 tahun kita ikutkan, kita suruh nulis ikut event atau lomba nulis cerita remaja. Nah, jadi tetap disesuaikan dengan umurnya ya. Seperti itu. Jadi kapan aja boleh. Ada anak-anak umur 7 tahun sudah bisa nulis, udah boleh diikutkan sebenarnya. Mungkin challenge ini, challenge menulis ini maksudnya lomba gitu. Iya, event mungkin. Kalau challenge itu kan tantangan ya artinya. Mungkin event ya, event atau lomba gitu ya. Bagaimana? Justru lebih cepat lebih. Ya, gitu ya maksudnya ya. Feedback iya. Kurang ngerti juga. Dan itu ada yang minta materi nanti boleh ya, nanti saya share juga materinya. Nanti saya rapiin lagi ya. Tadi nggak beraturan sih ininya. Ngirimnya takutnya ada yang belum terkirim gitu ya. Boleh kasih saja nomor WA saya nanti boleh japri saya kasih insyaallah. Mana Bunda Riantinya hadir? Iya. Nah, ya gimana Bunda? Boleh apa namanya? Boleh komen ya Bunda ya? Iya boleh Bunda, silakan. Jadi kebetulan apa namanya saya mengasuh kelas menulis buat anak-anak. Cuma yang saya hadapi itu apa namanya? Sebagian besar anak-anak itu lebih suka diberi contoh. Itu yang pertama. Terus kedua ketika mereka menulis gitu ya, mereka menulis persis dengan contoh gitu. Padahal sebenarnya sudah dari awal mereka itu adalah anak-anak yang memang sebagian besar itu adalah ikut ya karena memang mereka sudah punya apa ya kemampuan ya karena memang ada tes dulu ya, tes dilihat gitu ya mereka bisa nulisnya sampai sejauh mana gitu. Tapi ternyata memang saya tidak tahu apakah ini efek dari kurikulum belajar kita harus kasih contoh untuk anak-anak kemudian menulis atau gimana. Tapi ternyata ketika di tengah perjalanan mereka sebenarnya bisa gitu. Tapi dari awal tuh saya menghadapi mayoritas anak-anak yang seperti itu. Nah ini gimana ya Bunda untuk membongkar ya fenomena kasus-kasus seperti ini sehingga anak-anak itu bisa lebih mandiri, lebih merdeka dengan ide-ide mereka dan sebagainya begitu. Terima kasih. Baik, saya jawab langsung ya, Bunda ya. Iya. Jadi memang mungkin kalau anak-anak yang terbiasa dengan konseptual ya barangkali ya, apa yang dikonsepkan itu yang dibuat, apa yang kerangkanya begitu yang dibuat. Jadi mungkin kita rubah aja triknya Bun. Kita tidak usah ngasih contoh, tapi kita kasih clue gitu atau diberi apa namanya misalnya yang pertama tema ya, kemudian kerangka itu kan boleh kita kasih contoh misalnya oh kalau di bab pertama apa, di bab kedua apa, di bab ketiga apa gitu. Tapi tidak perlu contoh yang secara khusus gitu. Jadi anak-anak terpancing untuk
berimajinasi sendiri. Nah, biasanya begitu. Saya juga pernah bikin kelas untuk anak-anak ya, untuk cerita anak. Jadi kita hanya memberikan materi-materi, kita berikan kepada anak bagaimana membuat kerangka tulisan, bagaimana membuat langkah-langkah untuk membuat sebuah cerita misalnya gitu ya. Nah, itu yang kita berikan. Jadi anak mengembangkan sendiri. Misalnya kita mengangkat tema tentang cinta keluarga atau cinta ibu gitu ya. Nah, kita kasih clue-nya, kita kasih kerangkanya. Yang pertama harus ada tokohnya dulu, siapa tokohnya. Kemudian apa masalahnya, apa konflik yang terjadi. Tujuan si tokoh ini apa. Nah, itu biasanya kan ya Bunda ya. Nah, itu mungkin dari situ nanti anak mengembangkan. Kemudian kerangkanya di bab pertama anak menyampaikan tentang apa. Yang di bab kedua apa, di paragraf kalau cerita pendek kan hanya tidak per bab ya, per halaman misalnya. Nah, atau di paragraf pertama, kedua apa yang diceritakan. Paragraf ketiga, keempat. Nah, kita cukup memberikan clue-clue itu aja. Misalnya di paragraf pertama kita cukup mengenalkan siapa tokohnya. Di paragraf kedua baru masuk tokoh ini menginginkan apa. Nah, gitu. Jadi kita mengarahkan kemana yang harus, apa langkah yang harus dia tulis, dan kemudian anak yang mengembangkan sendiri. Daripada kita memberikan contoh sebuah cerita yang sudah ada. Nah, anak biasanya akan tidak jauh beda dengan, walaupun nanti dia ganti tokohnya, dia ganti endingnya atau gimana, tapi nanti tetap dari situ-situ juga. Nah, itu biasanya sih karena mungkin terbiasa dengan konseptual. Kalau dari kurikulum sekolah kan biasa begitu, harus sama dengan apa yang diajarkan guru gitu. Kalau bikin rumus A, ya harus A dikerjakan dengan rumus ini, walaupun walaupun dengan cara lain sebenarnya hasilnya sama, tapi nggak boleh, tetap disalahin kan gitu. Nah, mungkin karena terbiasa dengan konsep seperti itu. Padahal anak-anak bebas, kalau mungkin di beberapa sekolah di luar negeri barangkali sudah tidak menggunakan konseptual itu. Anak boleh mendapatkan cara apa saja, ya. Yang penting hasilnya benar gitu. Misalnya perhitungan sebuah soal matematika gitu ya. Kalau guru-guru sekarang kan, maaf ya kalau ada bunda-bunda guru ya. Kalau guru-guru kan ya gimana caranya, ya harus begitu, apa yang diajarkan. Kalau yang nggak diajar, makanya saya kalau ngajar anak kadang-kadang beda dengan yang diajarkan guru gitu. Karena dengan cara ini justru lebih cepat gitu. Misalnya penjumlahan, pembagian. Nah, cara ini yang penting kan hasilnya sama gitu kan. Mungkin itu yang ini ya Bunda ya, yang bisa kita kasih trik-triknya gimana supaya anak terangsang untuk membuat cerita sendiri, tidak tumplek tidak ketiplek-plek gitu ya, sama dengan apa contoh yang kita berikan, seperti itu. Gimana Bun? Iya, syukron. Afwan. Sudah sangat menarik dan nambah pengetahuan. Sebenarnya pengen tanya, tapi banyak yang di belakang saya yang bertanya, beri kesempatan yang lain. Nanti ya, boleh nanti boleh simpen nomor WA saya, boleh kita nanti insya Allah saya akan jawab ya. Saya juga punya komunitas menulis Pun. Oh, boleh nanti saya join. Iya, boleh. Ya. Sepertinya Bunda Rianti ini Ian kenal ya. Iya, SKSD dulu. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Bunda Lestari. Bismillah, izin bertanya. Anak usia 7 tahun ke bawah itu ketika dapat kata atau kalimat negatif dari temannya, bagaimana kita meyakinkan anak itu bahwa itu adalah hal yang tidak baik? Biasanya anak kalau dikasih tahu jawabannya iya-iya aja. Tapi ketika di luar bersama teman-teman melakukan lagi atau mengucapkan kata-kata yang tidak pantas lagi. Nah, bagaimana ini agar tidak terjadi lagi, Bunda? Bagaimana kalau kita, untuk meyakinkan bahwa biasanya kalau anak itu dikasih tahu orang tua jawabannya iya ketika dulu bersama teman. Bagaimana Bu agar
hal itu tidak terjadi. Nah, mungkin kita mencari, maksudnya kita di mana dia bergaul ya. Kita bisa memberikan bukan hanya kepada anak kita, tapi kepada temannya. Gitu. Jadi sesekali si teman juga diajak main di rumah. Kemudian kita juga memberi pengajaran, memberi penjelasan sambil misalnya bercerita juga gimana. Jadi ini untuk menciptakan agar anak kita berada dalam lingkungan yang baik gitu. Karena memang susah sekali kita ya untuk mendinding diri anak-anak. Kita sudah ajarin yang benar, tahu-tahu di luar dapat yang begini. Nah, salah satunya adalah dengan kita mengupayakan gimana lingkungan itu kita yang menciptakan. Kalau memang kita belum bisa memfilter anak gitu. Di rumah dia udah nggak bisa, nggak mau bicara kasar. Tapi karena lingkungannya seperti itu, karena memang lebih cepat loh. Pengaruh lingkungan dari luar itu lebih cepat. Jadi upaya kita salah satunya adalah menciptakan lingkungan yang baik. Kalau memang tidak bisa juga kita menciptakan lingkungan itu, ya berarti kita menjaga anak kita, ya jangan sering main di luar gitu, jangan sering main dengan ini. Tapi memang jauh lebih bagus sih sebenarnya kita bikin aktivitas yang menarik di rumah, misalnya dengan ada taman bacaan gitu. Kemudian kita ajak anak-anak suruh ke sini gitu. Teman-temannya mainnya di sini aja lagi. Nah, emang butuh pengorbanan sih, rumahnya jadi kotor misalnya, jadi rame. Kalau anak-anak kan suka wah nanti dibikinin makanan. Nah, itu banyak upaya ya, tapi memang butuh pengorbanan. Kembali lagi yang kita ingin capai itu bukan hanya untuk anak pada masa ini gitu, pada masa kecil ini gitu. Itu yang perlu kita catat bahwa itu adalah investasi, anak itu investasi. Walaupun kita mendidiknya dalam 5 tahun pertama, tapi efeknya nanti sampai dia dewasa. Jadi kan nggak apa-apa kita berlebih-lebih, artinya ya berkorbanlah untuk 5 tahun pertama ini. Seperti itu ya Bunda ya. Jadi kita memang berusaha menciptakan lingkungan yang baik untuk anak kita. Caranya seperti itu. Karena memang mencegah bagaimana supaya tidak terjadi itu sulit Bunda, sulit sekali. Anak lebih mudah mendengar apa yang dari luar daripada orang tuanya gitu ya. Tapi kalau kita ciptakan lingkungannya di luarnya seperti sama seperti kita mendidik anak kita, nah insya Allah itu kita sudah yakin bahwa anak akan berada dalam lingkungan yang baik. Ini tuh Bunda. Gimana Bun? Bunda siapa? Bunda Lestari? Bunda Lestari. Open mic ya. Ya. Oh ya. Sepertinya tidak ini. Baik, selanjutnya masih ada pertanyaan dari Bunda Khalif. Izin bertanya, untuk anak usia 2 tahun 4 bulan, saya sudah ajarkan Iqra. Untuk bicaranya kan belum terlalu jelas, itu bagaimana? Apakah boleh dilanjutkan? Atau bagaimana? Anak saya meminta sendiri karena mau dengan kakaknya. Oh, seperti itu. Iya. 2 tahun 4 bulan diajarkan. Masya Allah. Nggak apa-apa Bunda. Mau 2 tahun, umur 1 tahun pun nggak masalah kita ajarkan walaupun belum benar. Nah, kita kan ada proses, anak kan ada proses. Memang kemampuan dia menyebutkan kosakata itu kan memang ada proses. Menyebutkan huruf itu kan lama ya. Jangan dipaksa juga dia harus benar gitu. Semampunya saja. Dan lebih bagus sekali kalau memang dia minta sendiri gitu. Dan enaknya kalau kita punya anak lebih dari 1 ya. Kita hanya tugas kita anak pertama. Anak pertama aja yang kita bentuk sedemikian rupa. Nanti adik-adiknya tinggal menjadi potret lah si kakak itu tadi. Saya begitu Bunda karena kebetulan anak saya ada 3 ya. Jadi anak pertama, anak kedua itu jauh lebih cepat nangkepnya karena apa? Dia hanya melihat, dia hanya mengikuti apa yang dilakukan oleh kakaknya.
Jadi dia belum sekolah, dia udah bisa baca. Dia belum masuk TK, masih umur 3 tahun, 4 tahun itu dia udah bisa baca. Kenapa? Saya ngajarin si kakak gitu. Dia dengerin, dia ikut, terus dia dengerin, dia ikut, akhirnya dia malah bisa baca tanpa diajarkan. Kecintaan dia dengan buku-buku itu udah ada. Karena apa? Karena saya cuma ngajarin yang si kakaknya sudah TK waktu itu. Nah, dia masih umur 2 tahun. Itu sudah mulai itu lebih gampang sebenarnya kita. Jadi hanya memberikan satu role, kita buat si anak tertua itu sebagai role gitu ya, sebagai acuan. Nah, adik-adiknya tinggal ngikutin. Nah, bagus malah kalau dia sudah punya jadi tugas Bunda ya, kalau dia katanya mau minta sendiri karena mau sama dengan kakaknya. Jadi tugas Bunda kakaknya harus benerin gitu, harus dibenerin gitu. Jadi memang benar-benar dijadikan role gitu. Jangan sampai kita terlambat, udah anak pertama udah dilewatin gitu, dibiarin aja, kita malah fokus ke anak kedua. Jadi akhirnya si adik niru kakaknya, tapi kakaknya belum dibenerin dulu gitu, belum dijadiin role. Paham ya? Saya bicaranya belibet ya? Berarti nggak apa-apa ya, Mak? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi walaupun dia menyebut sa jadi tak gitu, jangan kekeh juga harus, oh ini makhrajnya ini gitu ya, nggak sesuai juga ya. Nanti malah tetap aja kita tetap membacakan dengan cara yang benar. Apapun yang ditirukan anak nggak masalah gitu. Jangan marah, jangan malah marah, harus benar karena memang bahkan sampai usia 7 tahun pun kadang-kadang masih ada yang belum sama gitu, karena memang daya tangkap anak kan berbeda gitu ya, dengan kita ngajarin gimana kita segini aja masa nggak ngerti gitu, padahal ya kalau kita ngerti, kita itu kan nggak ngomong aja orang kita udah ngerti gitu kan, lihat mukanya aja, oh ini pasti lagi jutek nih gitu kan, kita udah ngerti gitu. Bahkan kadang lebih sok ngerti gitu. Orang diem kita udah berprasangka buruk misalnya begitu ya. Tapi kalau anak-anak enggak kan, dia akan apa yang dia sesuai dengan kemampuan dia menangkap, menginterpretasikannya. Jadi nggak masalah, ya. Ya, mungkin itu, Bunda. Ya. Selanjutnya dari Umi Irna. Bun, bagaimana caranya membiasakan anak yang udah kadung, udah terlanjur nih, terbiasa dengan HP, mengenal literasi, tanpa merasa terintimidasi, karena pisah dengan HP itu rasanya udah berat. Ini mungkin anaknya usia berapa dulu ya, Mak ya? Iya, usianya berapa nih, Bun? Kenapa merasa terintimidasi? Tapi emang ya, melakukan sesuatu, saya coba jawab ya, yang terbiasa dengan HP. Jadi artinya gini loh, sekarang dia udah sangat menarik, HP itu sudah menjadi sebuah benda yang menarik bagi dia. Jadi cara yang untuk menghilangkan atau untuk melupakan kebiasaan dia dengan HP, berarti kita harus memberikan sesuatu yang lebih menarik lagi, yang jauh lebih menarik. Dan biasanya anak-anak itu emang lebih suka dengan apa ya? Memang dengan permainan gitu. Kenapa anak-anak lebih asik dengan HP? Karena ya ibunya tidak menciptakan sesuatu yang menarik gitu, malah disuruh ini pegang buku ini gini jangan, nah ya malah langsung dijangankan, tapi beri sesuatu yang menarik sehingga dia lupa dengan kebiasaan. Kita aja lah Bunda, kalau kita dikasih cincin yang imitasi, kemudian dikasih cincin yang emas beneran, menarik mana Bun? Padahal dia sama-sama cantik gitu kan, bentuknya cantik, tapi kan beda ininya ya. Pasti kita milih yang udah kita tinggalin yang imitasi, kita kasih yang kita minta yang emas beneran tadi. Nah, begitu juga anak. Kalau kita larang melakukan ini, tapi kita tidak memberikan sesuatu yang menarik, ya artinya, wah ini emang intimidasi gitu. Kita dipaksa suruh pakai, udah kamu pakai aja cincin imitasi itu. Ini cincin emas nggak boleh pakai. Nah, gitu kan. Atau jangan pakai cincin imitasi itu. Tapi kita nggak diberi apa-apa, nggak diberi sesuatu yang menarik, akhirnya kan itu aja yang dia pegang. Atau malah justru yang lebih buruk lagi, ganti imitasinya dengan tembaga ini, siapa yang mau? Jadi memang kita harus menciptakan sesuatu yang lebih menarik. Dan anak-anak biasanya tertarik dengan suara-suara, dengan permainan boneka ya. Permainan boneka itu juga lebih baik ya, artinya menirukan
menirukan tokoh gitu ya. Jadi cerita sambil menirukan tokoh. Memang kita kalau dengan anak-anak kita harus seperti anak-anak, Bun. Jangan kita bermain dengan anak-anak tapi tampang gimana ini cepat selesai gitu. Gimana ini cepat selesai, tapi muka kita udah jutek aja, udah mikir ini masak belum, belanja belum, ini uang belanja udah mau habis. Nah, itu jadi intinya memang bahagiakan diri kita dulu sendiri, kemudian kita akan menular gitu ya kebahagiaan kita. Jadi kita bermain dengan anak-anak itu memang ikhlas, tulus. Itu yang penting ya. Nah, insya Allah nanti akan mungkin ada beberapa bunda yang sudah berhasil membuat anaknya jadi hilang candu HP-nya ya, candu gadgetnya hilang gitu. Kalau anak saya karena sudah besar semuanya bunda sekarang, dia pun pegang HP, pegang gadget itu, tapi udah tahu gitu loh, udah tahu bahwa mana manfaatnya, bahkan beberapa udah berjualan, udah berbisnis dengan gadget itu, jadi udah ada manfaatnya, gitu. Udah ngerti, karena mereka juga kenalnya udah besar, gitu ya. Tapi bisa dengan cara itu. Saya banyak melihat anak-anak yang berhenti dengan candu gadget itu, karena diberikan aktivitas yang jauh lebih menarik dan memang kita harus turun tangan, bunda. Kita harus berinteraksi full dengan anak-anak, ya seperti itu. Jadi memang jangan itu tadi ya, kita intimidasi. Ngeri sekali bahasanya, berintimidasi anaknya. Memang mungkin cara kita mengintimidasi, pokoknya kamu nggak boleh pegang gadget, kalau pegang gadget begini. Nah itu kan intimidasi itu ya. Anak semakin dibegituin, ini apa ini, kenapa begini gitu ya. Jadi tidak ada sesuatu yang menarik untuk anak meninggalkan gadget itu. Mungkin itu bun. Ya, Mbak Yan gimana? Mungkin udah ada pengalaman juga gimana meninggalkan? Kalau Yan ditanya, emang kalau Yan sendiri, jadi anak kan masih waktu itu sejak bayi memang udah berdampingan dengan gadget ya, dengan HP, dan pernah waktu itu detox gadget, itu pisah dengan gadget karena dia memang sudah kecanduan. Diminta gadgetnya dia nggak mau, menjerit-jerit, tantrum gitu kan. Jadi salah satu cara yang kami lakukan adalah sekarang kami punya banyak buku yang full warna dan full gambar gitu di rumah. Dan itu lebih menarik bagi dia, dan kami mengisahkan gitu. Dengan mengisahkan itu dengan intonasi yang beda-beda. Misalnya kalau lagi ibunya yang ngomong lembut suaranya, kalau bapaknya ngomong ditinggikan, dibaskan, atau anaknya ngomong dikecilkan gitu. Dan itu si kecil menarik bagi dia. Dan ada boneka juga yang kami gunakan, ada boneka tangan gitu, bukunya itu ada boneka tangannya, dan dia menarik itu, gerakan-gerakan boneka itu kita tirukan saat berbicara, itu dia bisa teralih dia. Dan alhamdulillah berhasil saat itu. Dia pisah dari gadget dan dia tidak minta gadget sama sekali selama berhari-hari, nggak ada pakai acara nangis-nangis lagi gitu. Itu usianya masih kecil gitu, masih diberikan buku yang menarik atau diajak bermain air, bermain warna-warni, itu bisa mengalihkannya. Tapi kalau udah dewasa, misalnya udah usia belasan, mungkin belum ada pengalaman. Baik, mungkin pertanyaan selanjutnya ada yang raise hand dari Mbak Iza. Silakan Mbak. Bisa. Terima kasih Mbak Yeyen. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, anak saya yang pertama usia 9 tahun, yang kedua 7 tahun. Lah, untuk yang pertama ini alhamdulillah udah kelihatan kalau senang buku ya, Bun. Buku apapun yang datang itu hampir semua dibaca kayak gitu. Nah, untuk yang kedua ini dia agak memilih. Jadi bagi dia buku yang penting, yang menarik itu akan dibaca terus kayak gitu. Sedangkan yang enggak, ya enggak akan dibaca lah. Apa ada tips supaya semua buku itu kebaca gitu untuk anak yang kedua? Soalnya pernah juga dengan dibacakan papanya,
Yang kakaknya itu antusias banget, yang satunya ke kamar saya. Kenapa? Bosen gitu katanya. Jadi bagi dia tuh buku itu nggak menarik kayak gitulah. Itu kayak gimana? Mungkin ada tips gitu dari Bunda. Makasih. Baik, jawab langsung ya. Bunda Iza. Jadi memang setiap anak itu kita memang nggak bisa maksain. Mungkin anak dari kecil itu sudah menampakkan ketertarikannya kepada suatu benda. Ada juga mungkin anak yang tidak suka dengan buku. Dia tidak suka membaca maksudnya, tapi dia lebih suka mendengarkan saja. Atau mungkin kalau membacanya lurus aja dia nggak suka, tapi dengan cara ada intonasi, ada gerakan gitu ya. Nah itu dia lebih senang gitu. Jadi memang beda-beda, ada kemampuan anak-anak itu berbeda gitu ya, kecerdasannya berbeda-beda. Nah, tadi tidak masalah Bunda. Jadi kalau memang dia tidak suka dengan itu jangan dipaksain gitu. Asalkan apa yang dia sukai itu sesuatu yang juga bermanfaat gitu. Kan misalnya dia Bunda contohkan lah ya, misalnya dia suka dengan sesuatu yang misalnya ada merakit-rakit gitu ya. Tapi kalau yang cerita sejarah dia nggak suka gitu ya, nggak apa-apa. Jadi kita carikan bacaan-bacaan yang sesuai dengan apa yang dia sukai gitu. Nah, kita pilihkan dia suka dengan segala sesuatu tentang mobil misalnya. Bagaimana membuat mobil atau membuat sebuah prakarya misalnya gitu ya. Nggak apa-apa, kita sediakan aja buku-buku yang seperti itu. Kita nggak harus maksain, ini bukunya yang bagus ya. Pokoknya kalau saya bawa anak-anak itu ke toko buku dulu masih kecil-kecil ya. Itu anak bebas memilih buku. Tapi kan kita udah tahu nih, ini bagian di toko buku kan ada tuh, ini bagian anak-anak. Bebas pilih saja mau buku apa gitu. Jadi ada yang pilih buku komik, ada yang pilih buku tentang binatang gitu. Jadi tergantung kesukaannya apa. Seperti itu sih, Bon. Nah, kalau memang Bunda punya pilihan-pilihan buku atau mungkin kita hari ini mau beli buku nih, bulan ini kita mau jajan buku, ayo pilih buku apa. Silahkan beri kebebasan anak ya. Jadi kita nggak perlu memaksakan anak apa yang kita inginkan gitu ya. Tapi tetap kalau misalnya dia lebih suka dengan buku komik yang isinya kekerasan, nah itu ya kita tetap beri penjelasan, gitu. Kita beri pengarahan bahwa ini belum cocok untuk anak usia dia. Nah, seperti itu sih, Bun. Jadi nggak masalah, Bunda nggak usah diiniin juga. Selagi memang apa yang dia suka itu juga bernilai positif ya, Bun. Ya, makasih Bunda. Ya. Ya, ada lagi? Jadi memang pada intinya ya Bunda-Bunda sekalian, bahwa buku-buku itu kan biasanya memiliki nilai-nilai positif dan anak akan merekam pesan moral ya. Mulai dari bayi walaupun dia belum dia bisa menelaah secara apa yang kita sampaikan, tapi anak tetap akan merekam pesan moral dari sebuah cerita yang nanti akan bisa membuat ia menahan diri dari perilaku-perilaku negatif. Jadi memang membiasakan itu, membuat kebiasaan yang baik itu memang dari kita. Kalau anak sudah terbiasa dengan gadget itu sebenarnya kita juga gitu. Dia kan dari bayi nggak tahu dari gadget. Waktu dalam kandungan dia nggak mikir, nanti aku kalau udah lahir pengen gadget gitu. Umur 1 tahun nanti aku diminta di gadget. Karena apa, itu yang dia lihat setiap hari. Kita setiap hari memegang gadget, nggak lepas bangun tidur pegang gadget. Nah jadi itu yang dia lihat, tentu itu yang dia minta gitu. Nah nampaknya Bunda ini asik sekali dengan ini gitu kan, tentu berarti sesuatu yang menarik. Biasanya anak-anak kan gitu, apa yang kita pegang, apa yang kita fokus, nah itu diambilnya dari tangan kita. Nah, jadi akhirnya apa? Oh, dia diam karena sudah asik dengan itu. Nah, jadi memang ya mudah-mudahan belum terlambat lah ya untuk seperti kata Mbak Yayan tadi, anaknya udah sempat juga candu dengan gadget, tapi bisa dialihkan dan mudah-mudahan itu berhasil insya Allah ya. Jadi bunda-bunda masih ada kesempatan. Bahkan mungkin kalau usianya sudah di atas 7 tahun, sudah 9 tahun misalnya, itu kan sudah bisa diberi pengertian.
diberi pengertian. Jadi sudah bisa diberikan sanksi. Nah, artinya kalau dia melakukan ini, maka akan ada sanksinya gitu. Jadi anak kalau sudah usia di atas 7 tahun itu kan kalau perintah untuk mengajarkan anak udah mulai mengajarkan sholat ya. Kalau usia sudah 10 tahun, maka anak boleh dipukul kalau tidak mau mengerjakan. Jadi kita sudah bisa memberikan sanksi kepada anak kalau yang pada usia-usia segitu. Jadi misalnya jajan ini ada masa dia boleh main, dia main game itu hari apa, jam berapa, itu diberi peraturan. Nah, kalau dia melanggar peraturan, maka ada sanksi. Ada yang harus dia sesuatu yang menarik bagi dia yang tidak akan dia dapatkan jika dia melanggar peraturan. Nah, itu sudah bisa ya. Tapi kalau usia bayi jangan dikasih sanksi dulu gitu. Lagi pula kalau anak masih bayi itu masih bisa dibentuk lah insya Allah. Asal itu tadi mengalihkan dia dengan sesuatu yang lebih menarik gitu ya. Baik. Alhamdulillah pertanyaannya udah semua. Dan closing statement, kita memintakan closing statement ya ke pemateri kita. Ya. Ada closing statement, Ma? Oh iya. Ya baik. Apa ya? Ya pada intinya begitu ya, bunda-bunda, bahwa kita jangan sampai kita menyia-nyiakan kesempatan. Seperti tadi sudah saya sampaikan juga ya, bahwa anak adalah investasi yang sangat berharga, bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Karena salah satu amalan yang tidak akan terputus adalah doa dari anak yang soleh. Dan anak yang soleh tidak akan terbentuk dengan begitu saja tanpa ada didikan dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan siapa yang paling terdekat itu adalah kita, para orang tuanya. Jadi jangan sia-siakan, kita harus mungkin berkorban dulu lah. Kalau anaknya masih 5 tahun ke bawah itu ya kalau bisa nggak usah pegang-pegang gadget juga nggak apa-apa gitu ya. Kecuali yang dagang online misalnya ya, tapi tetap harus memprioritaskan. Jadi ada waktu-waktu tertentu. Kalau anak sudah tidur misalnya baru kita ini. Tapi memang tetap menjadi prioritas adalah anak ya. Mungkin itu ya, lakukan sedini mungkin dan berulang kali. Nah, itu juga ya. Dan berulang kali. Kalaupun mungkin kita bosan membaca, anak-anak itu ya biasanya cerita itu gitu ya. Kalau anak kecil misalnya ada cerita Bilal gitu ya. Bilal, hari ini Bilal lagi, hari ini Bilal. Memang gitu. Jadi dilakukan sedini mungkin dan berulang kali. Kita jangan bosan, karena anak juga tidak pernah bosan mendengarkannya. Jadi nggak apa-apa ya. Karena memang harus pengulangan terjadi. Pengulangan itu yang akan membuat anak terangsang saraf-saraf di otaknya. Baik, jadi itu saja mungkin dari saya. Jadi bahwa anak adalah investasi yang berharga bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Dan 5 tahun pertama yang penting adalah masa yang penting, jangan pernah disia-siakan, insyaallah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang saleh, dan anak yang saleh hanya akan terlahir dari ibu yang saleha, insyaallah ya. Anak yang bahagia juga terlahir dari ibu yang bahagia. Bahagiakan diri sendiri, bikin bahagia. Bikin bahagia itu bukan kita dari orang lain ya Bunda ya. Kita menciptakan kebahagiaan kita sendiri. Apa yang membuat kita bahagia, kita buat. Gitu ya. Jangan nunggu, aku nggak dikasih ini, nggak dikasih itu. Aku bahagianya. Kita yang bikin kebahagiaan itu sendiri. Insyaallah. Mungkin itu saja, Mbak Yayan. Insyaallah. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan, Ma, atas materi yang luar biasa malam ini. Jadi seperti yang disampaikan Narsum barusan ya, bahwa anak itu adalah investasi untuk orang tuanya, bukan hanya dunia, bukan hanya nanti saat mereka menghasilkan sesuatu di dunia, tapi adalah investasi akhirat. Dan itu yang paling penting, karena kehidupan di dunia ini hanyalah sebentar, hanyalah setetes air, sementara kehidupan akhirat adalah kehidupan yang
hakiki, yang abadi. Nah, Ayah dan Bunda, siapa di sini yang ingin anaknya jadi anak yang cerdas dan soleh, jadi investasi akhirat untuk Ayah Bunda? Silakan tuliskan di kolom chat saya gitu, atau namanya boleh. Pasti semua pengen ya anaknya jadi anak yang cerdas, anak yang soleh, dan jadi investasi kita. Karena nanti saat kita tidak berada di dunia ini lagi, udah berbeda alam dengan anak kita, satu-satunya yang kita harapkan itu adalah anak yang soleh yang mendoakan kita. Salah satu amalan yang tak terputus pahalanya itu adalah doa anak yang soleh. Nah, jadi selagi kita masih diberikan kesempatan untuk mendidik anak kita dengan baik, maka kita harus mendidik anak kita dengan menjadi anak yang soleh. Insya Allah banyak ya, ada Mbak. Semuanya, alhamdulillah, sepertinya semuanya pasti ingin anaknya menjadi anak yang soleh ya. Dan pastinya Ayah dan Bunda juga ingin nanti di surga kita bersama-sama lagi sekeluarga, bersama anak kita, bersama pasangan kita. Pastinya ingin ya. Mungkin boleh dibuka ininya nanti mic-nya untuk unmute. Dan Ayah dan Bunda, seperti yang telah disampaikan tadi, bahwa salah satu cara untuk menumbuhkan kecintaan literasi, keterampilan literasi kepada anak-anak kita sejak dini adalah dengan membacakan buku, membacakan kisah kepada mereka. Nah, saya sendiri di rumah biasa dengan suami itu membacakan buku kisah tentang Rasulullah, teladan ya, karena kita tahu bahwa anak-anak itu butuh sosok untuk dicontoh, sosok untuk diteladani. Dan sebagai umat muslim, salah satu-satunya teladan yang harus kita ikuti yang telah disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran adalah Rasulullah, yaitu uswatun hasanah ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa anak saya juga salah satu korban dari kecanduan gadget bahkan sejak usia 1 tahunan, dan kami mendetoksnya, memisahkannya dengan gadget itu dengan membacakan buku. Jadi kami ini punya buku seperti ini di rumah yang isinya itu, nah, kelihatan ya? Nggak kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Kalimatnya itu, sebentar sayang. Ya, Bu. Udah ya. Ini kalimatnya, oh nggak kelihatan ya. Nah itu, kurang jelas. Kalimatnya itu berima dan dia full warna, full gambar yang membuat anak-anak tertarik, anak-anak usia dini tertarik. Dan seperti kita ketahui bahwa kita saja orang dewasa itu biasanya suka dengan kisah ya. Kalau disuruh pilih antara membaca buku dengan full tulisan atau membaca buku kisah atau cerita, itu pasti kita lebih memilih buku cerita ya, buku kisah. Nah, itu salah satunya adalah bagaimana membuat anak kita tertarik dengan buku sedari dini. Jadi ini juga yang tadi saya bilang ada boneka tangan. Jadi anak itu sangat tertarik dengan sesuatu yang bergerak, yang berwarna, dan warna itu warna anak-anak yang lembut dan mencolok gitu, warnanya mencolok untuk menstimulasi, untuk merangsang perhatian mereka gitu. Nah, Ayah Bunda di sini jika ingin jika ingin menghadirkan buku-buku seperti ini di rumahnya, bisa nanti kita panitia bisa memberikan informasi lebih tentang buku-buku kisah, juga
tidak hanya untuk balita, tapi juga untuk usia SD, bahkan remaja, itu bagaimana anak-anak sekarang mereka membuat mereka itu bisa teralihkan perhatiannya dari gadget, karena memang selama 2 tahun pandemi ini anak-anak memang udah terbiasa dengan gadget ya, karena belajar daring dan apapun yang muncul di layar gadget mereka itu bisa mereka klik dan membawa mereka kemana-mana gitu. Dan itu tidak bisa kita hindari. Dan saat ini karena kita sudah mulai kegiatan offline lagi, kita bisa mulai menjauhkan mereka, memisahkan mereka dengan gadget, dan salah satunya adalah dengan memberikan buku-buku yang menarik, buku bacaan yang menarik. Baik, bagi ayah bunda yang ingin tahu tentang buku-buku yang bisa mengalihkan anak-anak dari gadget, yang bisa menstimulasi agar mereka mencintai literasi sejak dini, bisa dituliskan nama dan nomor HP-nya di kolom chat, nanti panitia akan menghubungin. Untuk selanjutnya, saya saya closing dulu seminar malam ini. Literasi sangat penting dimiliki oleh anak kita sejak dini, karena di zaman yang serba digitalisasi saat ini, memang banyak kekhawatiran yang kita pikirkan ya sebagai orang tua, bagaimana mereka nanti bisa menghadapi tantangan yang semakin lama itu akan semakin berat sesuai zaman mereka. Dan kita orang tua, salah satu cara membekali mereka adalah dengan membekali dengan keterampilan literasi, bagaimana mereka bisa menyaring informasi yang mereka dapatkan dari internet, dari gadget yang mereka lihat sehari-hari, itu memilahnya mana yang baik, mana yang benar, kemudian menjadikan itu sebagai bahan untuk menghadapi tantangan hidup mereka. Baik, untuk selanjutnya saya tutup seminar ini sebagai moderator. Saya mohon maaf jika ada khilaf. Sekali lagi, jika ayah bunda ingin ingin salah satu caranya mengenalkan literasi sejak dini kepada anak-anak, yaitu dengan buku-buku kisah yang menarik, yang bisa membuat anak-anak tertarik, itu ada dari buku-buku SDI. Silakan bisa menuliskan nama dan nomor WA-nya untuk nanti kami panitia memfollow up. Setelah ini insya Allah ada door prize dari panitia. Saya kembalikan kepada Mbak MC, Mbak Ratna. Mohon maaf atas segala khilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Mbak Yayan selaku moderator, dan juga Mbak Helda ya, panggilannya sangat luar biasa menyampaikan materi pada malam hari ini. Bagaimana pentingnya menanamkan literasi sejak dini. Jadi tadi itu sempat menarik sekali saya mendengarkan itu, bagaimana mengenali konsep literasi sejak dini kepada anak, dan buku-buku apa sih yang tepat untuk anak gitu di usia dini begitu. Sangat luar biasa sekali. Terima kasih Bunda Hilda ya, Mak Helda begitu. Baiklah, tadi ada yang bertanya mengenai bagaimana ini ya Mbak ya, tentang Kava. Baiklah, izinkan saya meng-share sebentar mengenai apa sih itu Kava dan komunitas kami begitu. Ya, bagi tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Yayan, bagi ayah bunda yang ingin menghadirkan ya buku-buku yang usianya bergizi, monggo silakan ditulis teleponnya ya, nanti kita bisa meng-sharekan bagaimana sih gambaran kurikulum di tiap buku-buku yang dimiliki oleh ini ya, sama perkenalan dulu.
Jadi ini ayah bunda berkenaan dengan buku-buku referensi sebenarnya yang sudah dikenalkan itu. Yang kafanya yang satu lagi, Mbak. Ya. Oh iya. Ini buku-buku ya. Nggak apa-apa, lanjut aja ya. Ya. Nah, ayah bunda, iya. Mungkin bisa dijelasin aja, Mbak, kafa itu. Ya, kafa ini adalah komunitas Fafirul Ilallah ya, yang tidak hanya berdua dalam komunitas ini ya. Jadi di kafa ini kita juga belajar bagaimana mengedukasi anak melalui buku-buku sirah. Nah, ini juga ada buku bagaimana cara orang tua ya mendidik anaknya melalui parenting Rasulullah. Jadi ada kurikulum yang cocok untuk orang tua untuk mengajarkan kepada anaknya. Nah, ini ada beberapa buku yang belajar mengimani bagaimana sih hari kiamat itu, bagaimana sih beriman kepada Allah itu. Jadi insya Allah kemasannya sangat ringan sekali begitu untuk kita memberikan kepada anak kita sebagai hadiah begitu. Hanya buku sih sebenarnya ada beberapa permainannya juga yang cocok untuk mengedukasi kepada anak-anak begitu ya Mbak. Baiklah ayah bunda, ya itu tadi perkenalan mengenai produk-produk referensi buku sebenarnya yang dijelaskan oleh Mbak Yayin tadi. Buku apa sih yang cocok untuk anak usia 1 atau 2 tahun, buku apa sih yang cocok kepada anak usia itu tadi ya gambarannya mengenai buku-buku yang kami referensikan begitu. Nah, sedangkan Kafa ini adalah komunitas Fafirul Ilallah yang bergerak pada ini sirah yang memperjuangkan bagaimana sirah begitu. Nah, ayah bunda, demikian rangkaian acara seminar parenting pada malam hari dengan tema menumbuhkan cinta literasi sejak usia dini. Nah, mungkin di layar ya sudah dijelaskan. Nah, Kafa ini adalah komunitas emak-emak kece, jadi perkumpulan nggak hanya emak-emak saja ya, Bu, karena saya belum emak. Nah, begitu. Di mana kita saling bersaudara, saya dari Jawa Timur, Mbak Yen dari ini, di mana kita juga saling share ilmu mengenai bagaimana cara untuk mendidik anak begitu khususnya edukasi untuk anak-anak begitu. Nah, yaitu kita juga ada digital training juga dimentor oleh mentor-mentor yang profesional, ada parenting class, kajian keluarga dan semuanya banyak sekali yang kita pelajari dalam komunitas Kafa ini. Nah, ini kesempatan memiliki perusahaan sendiri di rumah, menambah income, juga mendapatkan harga khusus untuk pembelian ini. Ya, jadi kepada ayah bunda yang kepingin bergabung dengan komunitas kami, monggo nanti bisa meninggalkan di kolom kita ya nanti insya Allah kita ajak sama-sama untuk sharing bagaimana mengenai parenting anak begitu. Itu saja ya Mbak Yayen. Terima kasih Bu Hilda, terima kasih Ayah Bunda yang sudah setia menemani dari awal sampai akhir. Semoga ilmu yang kita dapat pada malam hari ini menjadikan manfaat kita, menjadikan bekal kita sebagai orang tua untuk mendidik Ananda lebih dan lebih baik lagi. Jazakumullah khairan katsiran Ayah Bunda. Mari kita tutup acara seminar parenting ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Dan kita lanjutkan dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Baik Ayah Bunda, sebelum saya tutup ya, bagi Ayah Bunda yang kepingin bergabung dengan Kafa dan bergabung untuk mendapatkan buku-buku yang menarik, silakan nanti tinggalkan di kolom chat sehingga kita nanti bisa menghubungi Ayah Bunda yang memang kepingin belajar bersama kami begitu. Nah, kan Ayah Bunda ya, jangan lupa nanti Ayah Bunda ada door prize yang menarik bagi yang pertama tadi yang sudah yang pertama kali nanti akan kami hubungin begitu. Terus yang kedua bagi peserta penanya terbaik ya yang jatuh kepada siapa tadi nih Mbak Yayan? Peserta penanya terbaik nanti juga akan kami Penanya beri. terbaiknya siapa Mbak tadi? Nah, Tentunya sama narsum yang penanya terbaik tadi siapa? Siapa ya? Siapa ya, Mak? Ntar baca dulu. Masya Allah. Iya. Sudah. Yang Bunda Rianti bukan? Dari Yanti ya? Boleh. Untuk Yang- Bunda Rianti, iya. Ya. Nanti bisa Ya. ditinggalkan nomor teleponnya biar kami bisa mengirimkan door prize dari panitia begitu. Oh, Bunda sekali. Yang apa? Yang duluan masuk Zoom tadi siapa, Mbak? Ada di record nanti Mbak, di recordnya di Mbak bisa saya hubungi itu ya. Oh gitu, siap. Foto bersama dulu, Mbak. Oh iya, maaf. Baiklah untuk dokumentasi monggo bisa foto bersama ya. Dibuka kameranya lah, on cam. On cam semua ya. Nggak bisa Nah, bisa di on kan Ayah Bunda kameranya biar kita bisa dokumentasikan Ayah Bunda yang luar biasa yang sudah hadir pada malam hari ini ya. Bisa di on kan on cam-nya ya kameranya. Masya Allah, ada yang lagi ngasihin. Ada 2 layar ya, Mbak? Iya. Benar, ada 2 layar. Subhanallah. Ayah Bunda monggo bisa di ini on cam kameranya ya karena kita akan mengambil dokumentasi. Berikan senyum terbaiknya ya Ayah Bunda ya. 1, 2, 3. Lagi ya yang di sheet yang kedua. Baiklah Ayah Bunda, jazakumullah khairan katsiran. Tadi sudah ditutup ya dengan bacaan hamdalah dan untuk majelis. Saya sebagai MC mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian dari saya. Billahi fisabil haq wasabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Mbak. Izin live ya. Iya, Mak. Silakan. Jazakumullah khairan. Oh iya. Mbak In bisa apa tadi? Yang produk tadi bisa apain lagi videonya, Mbak? Yang produk ini lah, Mbak, bukan. Mbak Wagianti masih ada, tolong ditinggalkan nomor WA-nya.
zaman PGP telah tersedia produk halal dari HSI, Halal Network Internasional Produk. Tapi yang main pesawat, terus 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 Mbak Wagiantinya udah ini ya? Udah live ya? Oh, masih ada. Mbak Wagiantinya tolong nanti di dapat door prize.